silaturahim. Perguruan Maung Karun adalah perguruan silat yang sangat terkenal di wilayah Kampung Cikaret. Bahkan terkenal sampai ke kampung-kampung lainnya. Banyak para pemuda, baik yang berasal dari Kampung Cikaret maupun dari kampung lainnya berguru di perguruan itu tersebut. Namun karena Jaka Soh memang seorang yang kuper, tidak mengetahui tentang perguruan tersebut, Mak Engkos kemudian bercerita kepada Jaka Somet perihal Kijaya Kusuma yang memiliki perawakan yang tinggi besar dan memiliki ilmu tenaga dalam yang sangat luar biasa. Konon katanya, dia memiliki jari-jari yang sangat kuat, hasil dari latihan khusus jurus cakar harimau yang terkenal ganas. Sorot matanya juga sangat tajam seperti sorot mata harimau yang sedang marah, membuat orang lain menjadi segan untuk berurusan dengannya. Mendengar penjelasan Mak Engkos, Jaka Somet menjadi semakin mantap untuk berguru kepada Kijaya Kusuma. Keesokan harinya, Jaka Somet bersiap untuk berangkat menuju perguruan Maung Karuhun. Tekadnya sudah demikian kuat untuk belajar silat kepada Kijaya Kusuma. Dia ingin menjadi seorang pendekar hebat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Jaka Somet membayangkan kalau nanti saat dia sudah menjadi pendekar hebat, dia akan membalas dendam pada Kimarta dan kawan-kawannya. Meskipun perguruan Maung Karun masih terbilang satu kampung dengan gubuk Jaka Somet, namun perjalanan untuk mencapai perguruan tersebut memakan waktu setengah harian. Karena tidak memiliki uang sepeser pun, Jaka Somet menyiapkan bekal sendiri, yaitu berupa nasi timbal, nasi yang dibungkus dengan daun pisang, ditambah dengan lauk pauk seadanya, berupa pepes peda dan sambal bawang. Bekal makanan dan sepasang pakaian yang bersih sudah dia simpan dalam sarung bututnya. Setelah siap, Jaka Somet pun segera meninggalkan gubuk sederhana miliknya. 1 jam lebih Jaka Somet berjalan. Dia telah melewati area persawahan dan hutan kayu yang sudah nampak mengering. Dia berjalan di sebuah jalan setapak di atas bukit yang diapit oleh 2 buah jurang kecil. Meskipun jalannya tampak sepi, tapi dia begitu menikmati perjalanannya tersebut. Pemandangan yang hijau dan indah sangat memanjakan matanya. Tak terasa, sudah 4 jam dia berjalan. Jaka Somet pun mulai memasuki lahan perkebunan kopi dan cengkeh milik warga kampung. Setelah itu, dia mulai memasuki pemukiman warga. Di sana banyak sekali rumah-rumah panggung milik warga. Rumah-rumah yang berdindingkan bilik bambu. Selain ada beberapa warga yang sedang menjemur gabah padi yang baru saja dipanen. Mereka menjemur di atas bahan yang berupa anyaman tikar dari daun kelapa. Beberapa orang sedang duduk santai di dalam rumahnya sambil ditemani kopi dan camilan goreng pisang ataupun rangginang. Beberapa anak terlihat bermain bersama teman-temannya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, tidak peduli dengan Jaka Somet yang sedang berjalan santai ke arah barat kampung mereka. Namun, tanpa Jaka Somet sadari, ada sepasang mata yang dari tadi mengawasi gerak-geriknya. Usianya yang sudah paruh baya membuatnya menjadi agak sedikit pelupa, namun matanya merasa tidak asing dengan paras dan cara jalan Jaka Somet. Hal itu mengingatkannya pada salah satu sahabat karibnya ketika masih muda. Dia adalah Pak Rohadi, Jaro di kampung itu. Jaro adalah gelar untuk sebutan kepala kampung. Mengalahkan rasa penasaran, akhirnya ia memanggil Jaka Somet yang baru saja melewati balai-balai depan rumahnya. "Jang," panggil Pak Rohadi. Suaranya sudah sedikit berat karena sudah termakan usia. Dengan cepat, kepala Jaka Somet menoleh ke arah sumber suara tersebut. "Bapak mau manggil saya?" tanya Jaka Somet dengan sopan. "Iya, sini dulu." Tangan Pak Rohadi memberikan isyarat agar Jaka Somet menghampirinya. Dengan perasaan ragu, Jaka Somet menghampiri orang yang memanggilnya. "Kamu tinggal di lereng Halimun, bukan?" tanya Pak Rohadi. "Iya Pak, kok Bapak tahu?" jawab Jaka Somet. Ada peragaan heran juga dalam hatinya. Kok bisa orang ini tahu asal tempat tinggalnya? "Kamu anak almarhum Sabarudin, bukan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Jaka Somet menjadi tambah heran. Matanya melirik pada Pak Rohadi dengan sedikit memincing. Ditelisiknya Pak Rohadi dari atas sampai bawah. "Bapak kenal dengan bapak saya?" Jaka Somet berbalik bertanya kepada Pak Rohadi. Tapi bukannya menjawab, Pak Rohadi malah merangkul tubuh kekar Jaka Somet. "Beneran kamu anak Sabarudin?" Suara Pak Rohadi agak sedikit serak. Ada sedikit rasa haru dalam dadanya bisa bertemu dengan anak sahabat dekatnya. "Saya Pak Rohadi, sahabat bapakmu dari kecil."
Dulu kami sama-sama belajar ilmu agama di pesantren Kiai Hasan di Sukabumi. Ayo mampir dahulu ke sini, Jang. Masuk ke rumah saya. Ayo, ayo, ayo. Jaka Some tersenyum kepada bapak tadi. Lalu dia pun masuk ke pekarangan rumah Pak Rohadi. Samar-samar Jaka Some mulai ingat. Dulu ayahnya pernah mengajaknya berkunjung ke rumah ini. Dia pun sudah mulai ingat dengan Pak Rohadi, sahabat karib ayahnya tersebut. Jaka Some tersenyum pada Pak Rohadi, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Rohadi, bagaimana kabar Bapak? Pak Rohadi menjawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Jang. Ayo naik, Jang. Mari masuk ke dalam. Jaka Some menaiki tangga pendek yang berada di bawah pintu rumah panggung milik Pak Rohadi. Dia disambut ramah oleh Pak Rohadi. Bagaimana kabarmu, Jang? Some? Sudah lama Bapak tidak melihat kamu. Dulu masih kecil sewaktu diajak ayahmu main ke rumah Bapak ini. Wajah kamu mirip dengan almarhum Mbak Sabarudin. Makanya dari tadi Bapak tilik-tilik kok rasanya seperti kenal. Ternyata Some anaknya Sabarudin. Kebetulan kehisan atuh, Jang, kata Pak Rohadi sambil berdiri di atas tangga rumahnya. Setelah dipersilakan masuk, Jaka Some pun masuk ke dalam rumah Pak Rohadi. Rumahnya cukup luas, namun hanya terdiri dari 3 ruangan saja, yaitu 1 ruang tengah dan 2 kamar tidur. Di ruang tengah itu Jaka Some duduk di atas tembikar yang telah digelar di atas lantai yang berupa balai-balai bambu. Pak Rohadi kemudian menyibukkan diri dengan memberi suguhan kopi panas dan kue keripik yang terbuat dari singkong. Setelah berbahasa-basi menanyakan kabar, mereka kemudian mengobrol cukup lama tentang kehidupan Jaka Some sepeninggal ayah dan ibunya. Jaka Some sendiri jadi lupa dengan tujuan awal perjalanannya untuk berguru ke Jaya Kusuma. Dia baru ingat hal tersebut setelah tiba-tiba Pak Rohadi menanyakan tentang tujuan perjalanannya. Jang Some ini mau kemana sebenarnya? Kok tumben-tumbennya jalan-jalan sampai ke sini? Mendengar pertanyaan itu, Jaka Some pun menceritakan niatnya yang ingin berguru ke Jaya Kusuma. Dia juga menceritakan tentang kejadian penganiayaan yang dialaminya oleh Ki Marta dan kawan-kawannya. Pak Rohadi hanya terdiam, tanpa ada komentar sedikit pun ketika mendengar cerita Jaka Some. Setelah menghela napas, Pak Rohadi akhirnya berucap pada Jaka Some, Jang Some, Bapak ikut prihatin dengan musibah yang telah menimpa Ujang dan keluarga. Tapi Ujang sabar ya, jangan sampai Ujang punya niat untuk membalas dendam kepada Ki Marta dan kawan-kawannya. Lebih baik bersabar, biarlah Allah saja yang membalas perbuatan mereka. Allah itu maha adil, Jang. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kita saja yang seringkali tidak memahaminya. Insya Allah, saya yakin Bapak Ujang mati syahid, mati dalam keadaan husnul khotimah karena matinya dalam keadaan membela kebenaran. Jaka Some hanya bisa terdiam mendengarkan nasihat dari Pak Rohadi, tidak mengamini juga tidak menolaknya. Pak Rohadi kemudian melanjutkan ucapannya. Bapak tidak melarang kamu untuk belajar silat, apalagi pada Ki Jaya Kusuma. Bapak terkenal dengan beliau, meskipun terkenal sebagai jawara hebat, tapi beliau orangnya rendah hati dan tidak sombong. Kalau kamu menanti sudah berhasil menguasai ilmu bela diri dari Ki Jaya Kusuma, maka pergunakanlah ilmu tersebut di jalan yang benar untuk menolong masyarakat yang lemah dan teraniaya. Jangan dipakai untuk kesombongan atau takabur. Jika Ujang menggunakan kepandaian tersebut di jalan kebenaran, insya Allah semuanya akan berkah, selamat dunia dan akhirat. Mendengarkan nasihat dari Pak Rohadi, Jaka Some semakin tertunduk sambil sesekali menganggukkan kepalanya, seakan-akan dia patuh dengan ucapan sahabat almarhum ayahnya. Pak Rohadi kemudian melanjutkan lagi ucapannya. Bapak berharap setelah kamu selesai berguru, tinggallah di sini, di rumah Bapak ini, daripada kamu tinggal sendirian di lereng bukit, jauh dari peradaban manusia. Jaka Some terdiam sesaat, kemudian dia berkata dengan sopan kepada Pak Rohadi, terima kasih banyak Pak atas tawarannya, tapi saya masih merasa berat kalau harus meninggalkan gubuk peninggalan orang tua saya. Pak Rohadi berkata, Iya, Bapak juga mengerti Ujang pastinya berat untuk melepaskan segala kenangan dengan orang tuamu. Hanya saja, Bapak merasa punya kewajiban untuk merawat kamu, anak dari sahabat Bapak sendiri yang sudah Bapak anggap sebagai saudara. Bapak benar-benar menerima Jang Some dengan tangan terbuka. Ketika Jaka Some dan Pak Rohadi sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara orang yang datang. Rupanya orang tersebut adalah Asih, putri sematawayang Pak Rohadi. Dia sudah ada di dekat pintu rumah.
ditemani dua pemuda yang kelihatan eksentrik. Dua lelaki yang baru dikenalnya sewaktu nonton pagelaran wayang golek seminggu yang lalu. Pemuda itu bernama Panji dan Udan. Panji yang memiliki wajah tampan dan pandai mengucapkan kata-kata gombal dengan mudahnya membuai hati Asih. Hanya berselang 2 hari semenjak pertemuan, mereka pun sudah saling mengikat jalinan asmara. Asih berkata manja pada Panji, "Ayo Kang Panji, masuk dulu ke rumah. Asih ingin memperkenalkan Akang ke Bapak." Panji menjawab pelan sembari tersenyum simbol. "Nanti saja ya Nyai, lain kali saja. Akang sekarang sedang terburu-buru. Ada keperluan yang harus Akang selesaikan segera hari ini." Asih terlihat kecewa dengan penolakan Panji. Ia pun segera memegang tangan Panji dengan mesra, seakan tidak mau berpisah dengan pujaan hatinya tersebut. "Keperluan apa sih Kang? Kok buru-buru begitu? Ya masuk dulu atuh Kang, sebentar saja." Asih meraih Panji supaya mau masuk ke dalam rumahnya. Panji tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata lembut pada Asih, "Nanti saja ya Nyai, lain waktu saja Akang main ke rumah Nyai. Beneran Nyai, Akang janji. Lain waktu Akang akan mampir ke rumah Nyai, bertemu dengan Bapak Nyai. Sekarang mah Akang pamit dulu ya." Meskipun cemberut, Asih tak kuasa lagi untuk menghalangi niat Panji untuk pergi. Setelah Panji dan temannya tidak kelihatan lagi, Asih naik ke tangga rumahnya. Pak Rohadi yang melihat kedatangan Asih langsung tersenyum sambil berkata, Nyai sudah pulang. Tadi teh kamu dengan siapa? Kok tidak diajak masuk dulu atau ke dalam rumah?" Asih menjawab pertanyaan ayah dengan senyuman. "Tadi teh Kang Panji Bapak, teman Asih. Kebetulan tadi Kang Panji sedang terburu-buru. Katanya sih masih ada keperluan penting yang harus dia selesaikan dahulu. Makanya nggak bisa masuk ke dalam rumah ini." Pak Rohadi menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya sudah tuh Nyai, tidak apa-apa. Mungkin lain kali Nyai bisa memperkenalkannya ke Bapak." Iya, kebetulan Bapak mau memperkenalkan kamu dengan Jang Someh, anak Pak Sabarudin, sahabat Bapak waktu kecil dulu." Asih melirik ke arah Jaka Someh yang sedang memandanginya. Asih tersenyum sesaat sambil menganggukkan kepalanya sesekali. Dasung pipitnya pun terlihat begitu manis. Mendapatkan senyum manis dari Asih, Jaka Someh merasa jiwanya mau terbang. Hatinya bergetar. Seumur hidupnya belum pernah dia merasakan suatu getaran aneh seperti itu. Dok dik duk dok dik dik. Entah karena belum pernah melihat seorang gadis, atau karena dia merasa takjub melihat kecantikan Asih. Jantungnya terus berdegup tidak karuan. Dok dik duk dok dik dik. Ada perasaan takjub melihat wajah Asih yang khas, cantik dan fresh. Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Jaka Someh baru saja mengalaminya. Namun untunglah Jaka Someh adalah seorang pemuda yang telah dididik dengan etika dan norma kesopanan. Meskipun terpesona dengan Asih, namun dia mampu menahan diri untuk tidak mengumbar hawa nafsunya. Jaka Someh tersenyum hormat kepada Asih. Namun kali ini Asih hanya membalasnya dengan sedikit senyum yang dipaksakan. Dia mengamati pakaian Jaka Someh yang tampak lusuh. Setelah itu Asih memalingkan mukanya. Sikap tersebut terkesan meremehkan Jaka Someh. Hati Jaka Someh merasa perih, serasa teriris oleh sebelah pisau yang tajam karena mendapat perlakuan remeh dari Asih. Entah kenapa hatinya terasa begitu sedih. Tanpa berkata apa-apa, Asih langsung masuk ke dalam kamarnya. Pemuka Pak Rohadi tampak tidak senang melihat sikap anaknya yang kurang sopan terhadap tamunya. Pak Rohadi berkata pada Jaka Someh, "Maafkan sikap anak saya Jang Someh, Asih memang agak manja anaknya." Jaka Someh tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa Pak." Tidak lama setelah itu Jaka Someh pun berpamitan kepada Pak Rohadi untuk melanjutkan perjalanannya.